Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi, dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, kita telah berada di tanggal 4 September tahun 2021, dan pada saat ini kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini dan menyediakan hati kami untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita 4 September 2021 pada pagi hari ini dengan judul Kewajiban-kewajiban rumah tangga dilakukan dengan baik. Kewajiban-kewajiban rumah tangga dilakukan dengan baik. Dan ayat inti kita Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Allah telah memberikan kepadamu hidup dan semua berkat limpah yang menjadikannya menyenangkan, dan sebagai gantinya Dia memiliki tuntutan atasmu untuk pelayanan, untuk bersyukur, untuk mengasihi, untuk menuruti hukum-Nya. Dia menghendaki supaya engkau mengendalikan nafsu untuk menahan pikiran dan tindakan yang mementingkan diri sendiri dan tidak mengucapkan kata-kata yang meresahkan. Akankah Yesus menuntut pengendalian diri ini? Jika bukan untuk kebahagiaanmu yang sejati dalam mempraktikkan, tidak. Dia berharap engkau memupuk sifat-sifat karakter seperti itu yang akan membawa kedamaian di hatimu dan memungkinkan engkau untuk mencerahkan hati dan kehidupan orang lain dengan sinar matahari kasih, kegembiraan, dan kepuasan yang ceria. Jika engkau benar-benar bertobat, jika engkau adalah anak-anak Yesus, engkau akan menghormati orang tuamu. Engkau bukan saja mau melakukan apa yang mereka katakan, tetapi akan melihat kesempatan untuk membantu mereka. Dalam melakukan ini, engkau bekerja untuk Yesus. Dia menganggap semua ini tindakan yang penuh perhatian, perbuatan bijaksana, seperti dilakukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah jenis pekerjaan misionaris yang paling penting, dan mereka yang setia dalam tugas-tugas kecil setiap hari mendapatkan pengalaman yang berharga. Dengan menggunakan waktumu dalam beberapa pekerjaan yang bermanfaat, engkau akan menutup pintu terhadap godaan iblis. Ingatlah bahwa Yesus hidup tidak menyenangkan dirinya sendiri, dan engkau harus seperti Dia. Jadikanlah hal ini salah satu dari prinsip agama, dan milikilah Yesus, dan mintalah Yesus untuk membantumu. Dengan melatih pikiranmu ke arah ini, engkau akan bersiap untuk menjadi pembawa beban di jalan Tuhan, karena engkau telah menjadi penjaga di lingkaran rumah. Engkau akan memiliki pengaruh yang baik terhadap orang lain dan dapat memenangkan mereka untuk pelayanan Kristus. Ketika engkau memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membuat hatimu tenang, engkau tidak menyerah untuk kesulitan, tetapi coba lagi dan lagi. Ke arah tenaga dan tekad, kerahkanlah tenaga dan tekad yang sama untuk berhasil dalam pekerjaan Kristus, dan kamu tidak akan gagal dalam memperoleh pahala. Pada hari yang pertama, saudara, kita telah mempelajari pelajaran yang indah tentang pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi, yaitu menjadi atau memiliki hak istimewa bekerja dengan Allah. Dan hak istimewa bekerja dengan Allah adalah ketika kita terlibat dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan menjadi misionaris yang berhasil, kecuali kita berhasil dalam rumah tangga kita terlebih dahulu. Kemudian apabila kita mempraktikkan hal-hal kecil yang kita mulaikan di dalam keluarga, maka kita akan berhasil dalam hal-hal yang besar. Artinya tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab anak-anak berbeda-beda. Tetapi mari kita lakukan hal-hal yang kecil dengan sungguh-sungguh, karena kita akan dimampukan untuk berhasil dalam hal-hal yang
besar. Dan hari ini saudara, kalau kita melakukan sesuatu, kita bekerja bukan hanya untuk manusia, tetapi seolah-olah kita bekerja itu adalah untuk Tuhan, yaitu untuk Tuhan. Kalau kita bekerja hanya untuk menyenangkan hati manusia, mungkin ketika orang tidak melihat kita, kita hanya pura-pura baik melakukan di depan manusia atau depan orang. Tetapi jika mereka tidak melihat kita, kita tidak melakukan yang terbaik. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita lakukan kepada Tuhan yang oknum yang tidak kelihatan, tetapi yang kita percaya sementara memperhatikan kehidupan kita. Maka kalau kita melakukan itu, kita akan lakukan dengan penuh kejujuran, dengan penuh rasa tanggung jawab, pasti semua yang kita lakukan akan berhasil. Itulah merupakan kewajiban-kewajiban di dalam keluarga yang perlu kita lakukan, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai anak-anak dalam rumah tangga. Kalau kita lakukan sesuatu, kita lakukan untuk Yesus, saya percaya kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Mungkin kadang kita melakukan karena untuk manusia, kadang kita sering menggerutu, kita sering kurang bagus atau kurang baik untuk melakukannya. Kita sering menggerutu, kita sering menolak bahkan apa yang diminta. Tetapi kalau kita melakukan itu adalah untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan baik. Tuhan akan memampukan kita melakukan tugas tanggung jawab ini dalam keluarga kita masing-masing dan berupaya dengan pertolongan Tuhan untuk melakukannya dengan baik. Tuhan berkati pekabaran pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Biarlah firman Tuhan ini adalah roti hidup yang akan menguatkan kami, bahkan menuntun kami untuk berjalan di jalan Tuhan dengan setia sampai Tuhan datang. Berkati kami sepanjang hari ini, khusus dalam perbaktian Sabat. Biarlah kami dapat menikmati hari Sabat dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.